Ya itu tadi, kalau yang dimaksud Khodam itu sebagai pelindung, pendamping, penjaga, yaitu tadi sedulur papat kalimau pancer ya. Baik. Insun rahayu balarea waluya asma pangestu hibat pangriksa. Salam, segala salam. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Nyimas Dewi Larasati bersama narasumber kita, beliau Kang Raga. Kang Raga. Sehat ya Kang Raga? Puji mana? Gimana? Sehat selalu dan semakin ganteng saja. Puji mana? Begitupun pemirsa setia channel Prabu dan Ratu, kami selalu mendoakan kalian semua selalu sehat dan banyak rezekinya. Amin. Nah pemirsa, pada kesempatan malam hari ini kita akan mengabulkan nih Kang Prabu. Nah, mengabulkan salah satu netizen kita ya yang request mengenai Khodam. Dari siapa ini? Nur Ahmad ya. Nah Kang Prabu, kalau bahas tentang Khodam kayaknya seru deh gitu. Nah gini Kang Prabu, menurut Kang Prabu yang disebut Khodam itu apa dan bagaimana? Khodam ya? Iya, Khodam. Ya sebetulnya istilah Khodam ini kalau dalam istilah ajaran akhir zaman ya, atau keilmuan Sah Bandar Karimadi ini tidak ada. Nggak ada ya, Kang Prabu? Iya, istilah Khodam itu nggak ada. Oh iya. Ya, namun kalau yang dimaksud sebagai Khodam, gaib ya, gaib pendamping, penjaga, pengawal, pelindung ya, atau sebagai fasilitas-fasilitas yang lainnya ya, ini ada yang disebut ya, tetap ada yang disebut dengan sedulur papat kalimau pancer. Iya, iya. Siap. Jadi keilmuan Sah Bandar Karimadi atau ajaran akhir zaman ini kan aktif nih ya, menyelaraskan dengan ini ya, dengan unsur-unsur ini, dengan unsur dan inti alam ini ya. Jadi sedulur papat kalimau pancer ini kan unsur nyawa, air, api, tanah, angin ya kan. Nah ya, jadi warga-warga Sah Bandar Karimadi ini aktif menyelaraskan, dalam arti ya termasuk mengaktifkan ya, sedulur papat kalimau pancer ya. Jadi warga Sah Bandar Karimadi ini yang menjaga, yang mengawal, yang melindungi, yang memfasilitasi ya dalam kesehariannya itu ya mereka ini sedulur papat kalimau pancer gitu loh ya. Jadi mereka yang aktif berperan ya, menjaga, melindungi dari berbagai hal lah ya, dari segala permasalahan ya, dari segala permasalahan kehidupan ya. Nah ini mereka ini yang menjaga, baik yang ada di dalam dirinya maupun yang ada di luar diri, yang di alam ini gitu ya. Ya, jadi di apa ya, di alam makro ya, alam makro kosmik dan di alam mikrokosmik yang ada di dalam diri ya, ya mikrokosmos ya, yang ada di dalam diri dan yang ada di luar diri ini yang ada di kehidupan bumi alam ini kan sama ya, identik gitu ya. Sedulur papat kalimau pancer ya, baik itu yang berwujud tumbuh-tumbuhan, berwujud binatang, berwujud hutan ya, berwujud lautan, berwujud pegunungan ya kan, atau sama tersusun dari unsur-unsur ini gitu loh. Nah merekalah yang menjaga, merekalah yang melindungi, merekalah yang mengayomi, memfasilitasi
termasuk yang memberikan petunjuk gitu loh ya. Jadi mereka ini ya, baik secara lahir maupun secara batin ya. Jadi sedulur papat Kalimo Pancer itu sendiri kan ada unsur lahir juga ada unsur batinnya. Betul, gitu kan ya, ada unsur lahir dan unsur batinnya ya. Jadi unsur lahirnya yaitu tadi dalam wujud air, api, tanah, angin. Nah, unsur batinnya ya, unsur batinnya ini kalau kayak air yang biasa masyarakat kenal ini sebagai malaikat gitu loh ya. Malaikat penjaga, malaikat pelindung ya. Cuman sebetulnya kalau di istilah keilmuan Sah Bandar Karimadi atau di ajaran akhir zaman ini istilahnya bukan malaikat, gitu loh ya. Ya, jadi mereka para sanghyang. Ya, para sanghyang. Ya, para sanghyang dewa lah, Batara air, Sangyang Dewa Batara api, Batara bumi ya, Batara bayu ya gitu loh. Mereka istilahnya, jadi bukan malaikat ya, gitu loh ya. Unsur batinnya api kalau di umum ini kan iblis, setan ya kan di umum ya, termasuk jin. Ini kalau unsur batinnya dari asapnya, unsur asapnya gitu ya. Nah, unsur batinnya dari tanah ya, unsur tanah ini siluman gitu loh ya. Dan unsur batinnya dari angin ini leluhur, karuhun, leluhur yang mati ya, yang meninggal. Jadi kalau siluman sama sebetulnya leluhur juga. Namun kalau siluman ini meleluhur yang tidak meninggal, moksa, hilang gitu loh ya. Sama sebetulnya dengan iblis atau dewa Batara api pun ini juga sebetulnya leluhur juga gitu loh ya. Ini lebih ini lagi, lebih tinggi lagi dari siluman ya gitu loh. Nah, mereka ini yang disebut sebagai khodam mungkin gitu ya, yang disebut sebagai khodam ya. Makanya kan ada ya yang menyebut khodam malaikat gitu kan ya, khodam leluhur ya kan ya. Ini sebetulnya ini gitu loh, unsur-unsur ini. Jadi ya pada dasarnya setiap orang, setiap manusia ini ya punya betul ya, punya penjaga, punya pelindung, saudaranya sendiri, sedulur papat Kalimo Pancer gitu loh ya. Nah, itu ya yang disebut dengan khodam pendamping ya, atau penjaga, pelindung, pengayom, pemberi petunjuk ya kan, termasuk juga yang memfasilitasi ya kan, mendatangkan rezeki ya. Mereka ini gitu loh. Nah, mereka ini juga berlevel-level gitu loh. Iya, bertingkat-tingkat ya kan, dari tadi ya. Mereka ini kan pada dasarnya utusan dari Rob. Ya kan? Utusan dari Robul Alamin, utusan dari guru sejati, para dewa, para raja ya. Iya, satu dimensi, satu perangkat lah ya. Jadi kalau dalam pemerintahan ya di negara kita lah, NKRI ya kan, ibaratnya presiden dengan para dewan. Ya kan, dewa. Para dewa ini para dewan nih. Para dewa itu para dewan. Iya, para dewan ya, para dewan ini gitu loh. Para dewan yang di tingkat pusat maupun ya di tingkat daerah, provinsi sampai ke kabupaten. Begitupun rajanya gitu kan, dari tingkat kabupaten, provinsi, tingkat gubernur sampai ke presiden nasional gitu loh ya kan. Iya, regional dan nasional gitu loh. Nah, bertingkat-tingkat gitu loh. Nah, sebenarnya memang ya para dewan ya, para anggota dewan ini memang secara batinnya ini seharusnya ya
memang para ya. dewa gitu loh ya, Iya. cuman karena nggak selaras Nggak gitu loh ya. selaras. Kalau spiritnya mereka aktif berperan Betul. ya, dalam arti pendampingnya ini Pendampingnya. benar-benar aktif, Spiritnya sinergi, selaras antara kedudukan lahir dan batin ini selaras, ya tidak akan terjadi carut marut. Wah. Ya, karena selaras antara lahir dan batin. Nah sekarang ini kan nggak selaras ya, gitu loh ya. Kalau nggak ngerti, Iya, ya nggak mengenal ya. secara lahirnya sebagai dewa, tapi batinnya ya kan, ini batinnya yang aktif ini levelnya level Nggak apa tahu. ya, nggak tahu ya. Ya. Makanya karakteristiknya ini ya, mereka ini para ini semua Iya. bajingan gitu ya. Ya kita begini bukan ya, Ya. bisa jadi Ya, mengkritik supaya Iya. spirit para dewan, iya, para dewan, para iya. dewan di negara kita bangkit aktif, Iya, bangkit, benar-benar menjadi iya. wakil rakyat, Benar. atau masyarakat. Iya, Wah. benar-benar menjadi dewa. Dewa. Ya. Manusia-manusia yang dewasa, Yang dewasa. seharusnya gitu loh Seharusnya. ya. Jadi bukan taman kanak-kanak gitu ya. Yang Berebut disebut apa sih? Gus Dur ini kan sebagai taman kanak-kanak ini kan. Iya, berebut Ya. jajan, Iya, juga ya. berebut mainan, ya. aduh. Itu berebut uang receh ya, gitu loh Siap, ya. siap. Ya, sehingga tatanan kehidupan ini menjadi carut marut karena tidak seimbang tadi antara spiritnya ya dengan intelektualnya ya. Ini nggak seimbang Betul, Kang gitu loh ya. Ini kan fakta ya. Jangan Gitu. marah, tapi untuk berbenah. Baik, jadi itu ya pemirsa, yang disebut kodam menurut Kang Prabu, ajaran akhir zaman itu tidak ada. Yang ada sedulur papat kali mau panjang. Ya itu tadi, kalau yang dimaksud Khodam itu sebagai pelindung, pendamping, penjaga, yaitu tadi sedulur papat kali mau pancer ya. Baik. Baik Kang Prabu, untuk pertanyaan selanjutnya masih mengenai kodam ya. Terus kodam yang sering digambar atau dilukis oleh para indigo atau orang yang bisa melihat makhluk gaib itu apa? Iya. Ya itu tadi ya, bagian dari diri ya, bagian diri seseorang yang dilukis. Ya umpamanya nih Kang Raga ya kan, dilukis oleh seorang indigo yang memang juga pinter ngelukis ya kan, ya bisa melihat juga gitu kan. Nah ini yang aktif pada saat dilukis, ini dari unsur apa gitu Padahal loh banyak ya. kan? Iya padahal banyak dan berlapis-lapis gitu loh ya kan, berlapis-lapis gitu. Nah yang aktif atau muncul pada saat itu yang mana gitu Yang loh mana? ya gitu loh, apakah yang mendominasi mungkin unsur airnya sehingga muncullah di situ sang malaikat ya, malaikat sehingga siapa? disebut sebagai kodam malaikat ya. Siap. Padahal ya itu tadi sang dewa gitu kan, atau sang raja gitu loh, sang raja air atau panglima air ya. Makanya di Kalimantan, di Dayak itu kan ada panglima api, panglima air ya kan, Betul. panglima angin, panglima burung gitu. Itu ada ya, panglima itu ya. Nah di keilmuan Sabandar Karimadi sampai ke level dewa gitu loh ya. Siap. Di level dewa, raja itu loh ya. Gitu. Nanti Kang Prabu yang melukis pun bisa menangkap siapa sosok pendamping atau sedulurnya. Misal Kang Prabu ini ya sesuai dengan level spiritnya juga ya. Iya. Jadi yang melukis itu perjalanan spiritualnya itu sampai di level mana, sehingga kemampuan melihatnya itu di level itu gitu loh. Kecuali ada izin gitu loh. Boleh ada izin. Iya ada izin dari orang yang dilukis gitu kan, atau yang dilukis itu yang buka hijab gitu kan, ya sampai yang tertingginya gitu loh ya, yang apa
berperan, betul-betul berperan menjaga, melindungi gitu kan, sampai ke level tertingginya itu muncul gitu. Wow, Gitu. betul kan soalnya Ya. lihat nggak sama gitu loh. Iya. Penglihatan orang yang bisa melukis. Iya, betul seperti itu gitu Siap, loh siap, ya. siap. Nah, kalau level perjalanan spiritualnya itu ya masih umpamanya di level lurah lah gitu kan. Nah, untuk melihat seseorang yang secara perjalanan spiritualnya ini sudah sampai ke tingkat raja umpamanya atau ke panglima ya nggak bisa, Nggak bisa, gitu loh. dipaksa pun katanya berat, gitu berat, ya. Bahkan berat, menolak kadang ya. menolak gitu loh. Kok begini, Iya. gitu ya? Sehingga yang terdeteksi atau yang muncul ya selevel dengan yang melukis itu, kecuali memang ada ritual khusus ya, Biar yang tidak artinya mendapatkan izin tadi gitu loh dengan ritual khusus. Siap. Nah, biasanya ya di umum itu memang ada ritual-ritual yang jelimet Jelim. ya untuk bisa melihat kodam itu gitu loh. Berbeda dengan keilmuan akhir zaman ini, keilmuan Sabandar Karimadi, yang penting yang dilukis itu memberikan izin, maka terbuka nih hijab ya, sehingga seseorang ini bisa melihat bahkan terperangah gitu. Wih, ternyata orang ini gitu Iya, kan. betul. Gitu loh. Ya seperti Ya. murid Kang Prabu lah yang suka tampil di Iya. ya siapa Bang Cecep itu Iya, ya. Dia betul. bisa melukis tek-tek itu orang aneh gitu ya, padahal di keilmuan Sabandar Karimadi ya seperti itu. Iya, Gitu ya Kang gitu Prabu loh. contohnya. Mudah kalau Mudah. dengan keilmuan Sabandar Karimadi ini Iya. memang mudah, Dan tidak halu simpel ya, sederhana gitu, nggak tapi jelimet gitu loh ya. Yang bikin jelimet ini kalau sudah turun nih ke budaya menjadi agama, itu kan memang banyak keterangan Aturan, gitu kan, keterangan. sehingga ya itu tadi sedulur papat aja ini benar-benar diteliti secara ini ya, itu banyak sekali gitu loh ya, Luar seperti biasa. itu. Baik Kang Prabu, ini pertanyaan selanjutnya, manfaat kodam itu apa saja? Jadi enaknya ya kalau sudah mengenal nih ya, jadi yang aktif berperan ya ini dari level apa ya Siap. kan, umpamanya levelnya ini seorang panglima, di Siap. level panglima, kenal namanya juga, kenal ininya juga, gambarnya lah ya, gambar wajahnya ya. Ya tentunya wajahnya ya tidak jauh berbeda dengan yang digambar gitu loh ya. Punya pendamping itu gitu loh ya kan. Nah, itu enaknya kalau kenal namanya ya kan. Nah, terus kenal juga perannya, tugas dan tugasnya perannya. apa. Nah, itu enak gitu loh ya. Enak Kang Prabu? Iya, karena ini kan utusan dari sentral, dari Sang Robul Alamin gitu loh ya. Siap. Jadi ibarat kita berdoa ini sudah ada utusannya, Siap. langsung ketemu dengan Lebih enak. utusannya gitu loh Siap. ya kan. Sehingga ya doanya ya ataupun permohonannya ini cepat terkabul karena langsung berurusan dengan sentral gitu loh ya Utusan kan. dari sentral Iya, terhubung. langsung berurusan dengan pusat gitu loh ya. Pusat yang sesungguhnya gitu loh, karena kenal gitu kan. betul. Kenal dengan ini tadi, utusannya tadi Siap. gitu kan. Nah, enaknya itu sudah tahu tugas dan perannya apa, namanya siapa, tinggal sebut saja gitu loh kan. Ya, tolong dong ya, saya butuh ini, berangkatlah beliau ini gitu loh ya kan, menemui atasannya gitu kan, untuk mengajukan proposal gitu kan. Nah, itu manfaatnya ya itu tadi sesuai dengan tugas dan perannya tadi gitu si kodam loh. itu karyanya apa gitu. Iya. Beliau ini dari unsur apa? Ya, apakah unsur air, unsur api, ya, unsur tanah, Siap. atau unsur angin, atau yang disebut dengan khodam malaikat kah, ya, khodam api, ataupun iblis, ya. Ini iblis
ini jangan di ini ya, jangan didiskreditkan ya. Ya karena ini ada penggiringan opini sejarahnya itu. Betul. Iblis ya. Iya. Jadi iblis ini menjadi fitnah. Fitnah. Ya. Yang kejam ya. Menjadi fitnah ini, makhluk yang difitnah gitu kan. Sebagai makhluk yang jahat padahal tidak. Itu wujud dari api gitu loh ya. Semangat Batin loh. dari api. Tanpa api tidak ada semangat gitu loh. Tidak ada spirit Gak gitu ada loh. kehidupan juga. Iya, lemah gitu loh ya. Jadi iblis pun perannya sangat besar sekali dalam hidup iya, dan kehidupan ini gitu loh ya. Ya, adapun dia dianggap jahat itu karena ajaran doktrin dan dogma gitu loh yang menyesatkan. Ini ada kok ininya ya. Ada apa? Literaturnya ya. Udah mulai banyak yang sadar juga. Ada literaturnya yang apa? Di situ menjelaskan tentang silsilah kenapa iblis ini dianggap jahat ya. Nah, ini memang ada upaya penggiringan opini ya agar tempat-tempat pemujaan yang jadi iblis ini dulunya ini kan disebut ya kalau di apa ajaran Hindu ini belis. Belis. Ya, belis. Jadi belis ini sebetulnya itu sedulur papat kita ya. Sedulur papat kita yang sudah menempati kayak candi. Oh iya. Itu disebut sebagai belis gitu loh ya. Nah, kalau di tempat-tempat pemujaan itu disebut setan. Gitu loh. Nah, ini sebetulnya yang disebut dengan sedulur papat lima pancer kita. Iya. Jadi disebut sebagai Sang Hyang Panca Mahabhuta. Sang Hyang Panca Mahabhuta. Kandapat, sedulur papat, ya itu tadi gitu loh. Sang Hyang Panca Mahabhuta ini kalau dalam istilah Hindu gitu loh. Ya. Jadi ada penggiringan opini ya agar candi-candi ini dijauhin gitu loh ya karena di sini tempatnya roh-roh jahat dianggapnya. Iblis ini disebut sebagai makhluk gaib yang jahat gitu loh. Ini ada opini penggiringan opini seperti itu sejarahnya yang tujuannya adalah melemahkan jati diri bangsa ini gitu loh. Benar, Kang Prabu. Iya. Padahal ya perannya sangat luar biasa sekali gitu loh ya. Jadi manfaatnya ya yaitu tadi sesuai dengan perannya, tugas dan peran gitu. Keahliannya iya, ya Kang Prabu. Wow, Kang Prabu nanti di lain kesempatan bisa ya bahas mengenai iblis khusus ya. Iya bisa. Nah, kita lanjut dulu ke pertanyaan yang terakhir ini Kang Prabu. Nah, cara mengaktifkannya bagaimana sedulur papat? Iya. Nah, itu. Iya, jadi cara mengaktifkannya kalau di keilmuan Syah Bandar Karimadi ini sederhana sangat simpel sekali, yaitu dengan mengolah jurus Syah Bandar Karimadi gitu loh ya. Jadi hanya berupa gerakan itu saja ritual-ritualnya gitu loh ya kan. Jadi tidak perlu apa ritual-ritual yang ribet, yang jelimet gitu kan, itu pasti gitu loh. Apalagi di keilmuan Syah Bandar Karimadi itu potensi jati diri itu langsung aktif ya, jadi apa keahliannya itu mereka pada muncul saat itu gitu loh, bisa tanya gitu ya. Wow, Kang Prabu. Iya, bahkan kalau di Syah Bandar Karimadi tanpa mengenal namanya pun cukup dengan berbicara dengan air, cukup berbicara dengan api, cukup berbicara dengan bumi, cukup berbicara dengan angin, ini sudah langsung nyambung gitu loh. Nanti ada yang datang nerangin sendiri. Iya, itu seperti itu. Jadi nggak sulit ya. Gitu loh. Nggak tahu ya kalau dengan keilmuan lain saya perhatikan memang sangat sulit sekali, jelimet gitu loh ya. Ya ini mungkin pada heran kok si simpel ini bohongan kali ya gitu Kang Prabu. Ritualnya ribet ya. Baik Kang Prabu, pembahasan kali ini sangat luar biasa mengenai Ekodam dan pemirsa tentunya mendapat sedikit pengetahuan, pencerahan, pemahaman di akhir zaman apa sih itu Kodam. Akhir zaman itu. Nah, saya rasa pembahasan kali ini cukup dulu ya Kang Prabu. Mangga. Lain waktu, lain kesempatan kita bahas tadi mengenai itu biar kita semua tercerahkan. Siap. Hatur nuhun anu kasuhun Kang Prabu. Sami-sami.
Salam segala salam. Insun Rahayu Balarea Waluya Asma Pangestu Hibar Panggriksa.